Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja beli mesin cuci merek Sanken tipe TW8308 WBU seharga 120.000. Ini ya barangnya ya. Aduh, astagfirullah. Ininya kayaknya agak patah. Kayaknya udah lama ini nggak digunain. Ya, kita sebenarnya mau bikin video. Oh iya, mau bikin video reparasi sebenarnya. Cuman untuk ibu-ibu di rumah, bagi yang punya mesin cuci seperti ini, kita bedah satu persatu videonya ya. Kita skip nanti. Yang pertama, kita cara memperbaiki gearbox. Wah ini pas banget nih, memperbaiki gearbox yang nggak bisa muter, atau cara membersihkannya ya. Cara membersihkannya dimulai dari ini saringan, tapi ini saringan yang nggak ada. Ini water level, ketinggian air. Terus pulsator, cara membukanya, dan cara membuka gearbox serta servis gearbox. Ini udah nggak bisa digunain, kita servis ya gearboxnya ya. Oke. Pertama kita harus buka, yaitu ini ya. Ini ada baut juga. Di sini nggak ada. Timernya tiba-tiba nyala. Timernya juga kurang 2. Nanti yang kita buka bautnya, pertama baut timer. Ini udah nggak ada. Ini pecah di sini nanti. Maaf. Ini udah pecah. Di sini 1, 2, 3. Nanti kita buka. Terus di bawah sini biasanya ini ada. Coba. Nah, di sini ada 2. 1, 2, dan yang pasti kita harus membuka bagian belakang di sini. Oke, kita pertama-tama kita buka dari sini dulu. Ini ada 3 baut. Kita menggunakan obeng gas. Terlalu karat, kita wajib pakai ini. Udah nggak ada dratnya, udah kosong. Nah ini nanti kita tarik ke bawah ya, kita buka seperti ini, tarik ke bawah. Cepet. Astagfirullahaladzim. Dalemannya coba kita kasih. Ini bagian dalamnya luar biasa. Buset. Wah ini baling-balingnya kena masuk apa namanya kain, jadi dia nggak mau muter tadi mungkin. Sampah, minta tolong tempat sampah banyak banget sampahnya. Buang sampahnya dulu. Ini dibawa sama tikus biasanya. Wow, kapasitornya udah ada 2. Kita beruntung, sebelumnya dia udah nyervis. Jadi si kapasitor ini 9,5 dan 3 yang dipakai orange yellow 9,5 yang dipakai, sedangkan P dan A. P itu pink, A itu apa ya, ini kayak abu-abu gitu sih, itu nggak dipakai 3 mikronya. Buset, banyak banget guys. Oh, di sana ada bolongan tikus ternyata. Nih, nanti kita tambal.
supaya nggak ada yang masuk. Oke, tindak lanjut yang tadi. Setelah ini kita buka, ini kita lepas sebentar, terus ini kita juga lepas. Caranya ini kita putar-putar aja. Sambil kita cek pembuangan. Kalau yang mampet-mampet kita tinggal cek ininya, kita tarik. Nanti di sini biasanya ada tersumbat seperti ini. Kalau ini biasanya bocor karena tersumbatnya sama benda tajam. Benda keras, maaf. Di sini sampah lagi, udah hampir setengah. Oh, di dalam sana ada sampah lagi. Jangan-jangan masih ada tikusnya lagi nih. Ini saya beli kemarin 120.000 kalau nggak salah, lupa saya. Intinya sih nggak nyampe 150 ya. Saya beli itu dari harga 80 sampai 150 paling mahal. 150 yang rata-rata itu 9 sampai 14 kilo. Sama juga ya satu tabung. Saya juga ada satu tabung Panasonic. Terus kompor gas udah jadi, saya Rinnai 712 BGX tipenya. Saya jual 150, belinya cuman 30 sampai 100.000 tergantung keadaan dan tergantung tipe. Biasanya kalau harganya yang jutaan saya belinya 150.000. Oke, kita tadi fokus ke pembersihan dan perbaikan gearbox. Ini ngeceknya seperti ini. Kita lihat di ujung gearbox ini, kalau di sini ada karat atau ada semacam air, itu berarti gearbox bocor dan dipastikan rusak. Kita copot dulu penbelnya ini, kita putar ke bawah karena dia nggak bisa muter. Kita paksa muter sedikit, dan ternyata nggak bisa gara-garanya ini nyangkut. Oke, nggak bisa berarti kita buka ini dulu aja. Semua kabel yang arah ke atas kita lepas. Kalau ya buat ibu-ibu biasakan menandai ya, nanti takutnya lupa kan, main copot-copot salah pasang, akibatnya fatal. Ya nggak fatal juga sih, akibatnya jadi nggak nyala dan akhirnya manggil juga tukang servis. Karena mungkin saya sedikit sudah hafal dan masih belajar juga sih. Ini kita buang semuanya. Ini yang arah ke atas kita udah lepas. Terus untuk ini melepas ke atas. Tuh. Ini kita ngelepasnya, kita putar, tarik. Ini juga kalau ini kita dorong lagi ke dalam, kita bikin letter L, lepas. Nah ini karena masih bagus, belum ada yang sobek, di bawah belum ada yang sobek, masih bagus semua, fairnya juga belum patah. Ini masih bisa kita gunakan dan bisa dibilang ini masih berfungsi dengan baik. Setelah yang ke atas sudah semuanya, nah ini karena ini terkunci jadi kita lepas dulu. Jadi dipastikan yang arah ke atas tidak ada tersumbat ya, aman terkendali. Setelah yang ke atas sudah selesai, kita buka yang timer ini. Tinggal baut satu lagi nih. Untuk yang membutuhkan spare part murah bisa masuk ke Tokopedia. Saya jualan di sana juga. Namanya Toko Murah JSM. Nah, seperti ini ya. Ada seperti ini. Nanti di bagian dalam di sana
ada yang namanya knop. Biasanya ada yang digeser seperti ini juga bisa, ada yang digeser ke sana udah lepas. Tapi kalau yang ini dia pakai knop, jadi kita harus dorong dulu, paksa dorong. Nah di sana-sana itu kita paksa dorong pakai obeng. Seperti apa? Kita lihat. Begini caranya. Oke, di sini ada baut menuju ke bawah. Ini ya, di sini satu, maaf pakai obeng. Di sini dua, di sini ada lagi tiga, di sini ada lagi empat. Terus sama yang tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Oke, kita buka dulu. Oke, setelah ini terbuka pintunya sama bagian atasnya, kita buka pulsator ini kita congkel, kita buka. Lalu di sini ada pengering. Biasanya di sini juga kemasukan pakaian atau kotoran. Alangkah baiknya juga dibersihkan. Caranya juga sama. Kalau yang ini kita buka pulsatornya, kalau yang pengering kita buka pakai kunci T. Di sana, nah ini dia. Ini, kalau kita bagian samping dulu. Nah, oh ini langsung. Harusnya di sini ada lagi. Ada baut lagi di sini lebih besar untuk penguncinya. Nah, seperti ini contohnya. Ini T10, ini T8. Di sini harusnya ada 10-nya, ada apa namanya, murnya ya. Ini kan baut, ini mur. Bautnya di sini ada, murnya nggak ada. Nanti kita tambahkan supaya lebih aman, supaya dia tidak terlepas saat putaran spin tinggi ya, putaran tinggi. Oke, kita lepas dulu pakai kunci T10 8. Tapi karena nggak ada 10-nya, kita buka pakai 8. Lalu bagian bawahnya kita ganjal, karena ini ngerem, kita sambil tarik ya. Kita putar. Nah, kita akan posisikan ke depan. Kita masukkan kunci seperti ini. Lalu kita biarkan di sini seperti ini. Dan di sini kita putar ke kiri sambil kita naikkan ke atas. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini dia, lepas. Ini as 14 ya, agak besar. Ada as 12 lebih kecil.
Nanti juga kita cuci. Kita taruh dulu di sini. Kalau kita buka ini pakai obeng min, aduh berantakan. Obeng ini dia. Kita masukkan ke bagian bolongan congkel. Kotorannya kita bersihkan dulu. Seperti ini. Lalu kita obeng gelas. Kita buka. Panjang banget. Alhamdulillah. Banyak uang guys. Ini yang nyebabin mampet ya, kebanyakan mampet. Uang ini guys, uang Rp1.000. Ini tadi kunci pulsator, jangan sampai hilang. Ini tadi patahan yang dipaksa. Udah sampai nempel-nempel. Ini sayangnya nggak laku dijual sih. Tapi kalau bisa dibersihin bisa laku lagi. Kayak ini masih bisa. Saya punya banyak sekali simpenan-simpenan. Setiap buka itu pasti banyak. Ini satu mesin. Ini ada banyak. Kalau kita hitung, kita kumpulkan, nggak tahu berapa banyak ini ya. Terus tambah lagi ini. Sekalinya ngambil barusan. Kita taruh di sini aja. Nanti kita kumpulkan mungkin ya suatu saat. Oke. Cara pembersihannya seperti itu. Cara buka awal. Ini mungkin drat yang kotak. Jadi tadi sekali angkat langsung kebuka. Kalau drat yang gerigi itu lebih sulit. Dan penyebab kebocoran adanya di seal sebelah sini. Ini wajib kita bersihkan. Lalu kita lem. Di dalam sana kosong, nggak ada koin-koin lagi. Koinnya udah banyak tuh mak. Berapa? Kamu jual tuh, nggak tahu laku berapa. Enggak, gratis, servis gratis barusan tadi. Biayanya, nah ini yang penyebab bahaya sekali ya, penyebab si ini hancur atau bocor. Nanti ketusuk, kedorong sama air, lama-lama kedorong kedorong kotoran lain, kotoran ini terjadilah korosi, sobek, dan selesai, ganti. Ini setelah kita bersihkan, ini kita tarik ke atas karena tadi penguncinya sudah nggak ada. Ini bagian tadi itu ya, buat kalau diturunin dia ikut turun, dinaikin dia ikut naik. Water level, ketinggian air. Ini low, medium, high. Ini ya. Kalau kita ditaruh di high, dia naik ke atas. Saat air ketinggian segini dia baru tumpah. Kalau kita turunkan, air baru ketinggian segini, dia sudah tumpah masuk ke dalam bolongan ini. Cara bukanya gampang, kita tinggal tarik seperti ini. Karena di sini ada kuncinya, jadi ini kita buka dulu kuncinya. Kita tarik, maaf, gini ya. Kuncinya tinggal tadi di dalam, tinggal kita tarik.
Di sini kita tarik lagi, tarik ke atas seperti ini. Ini kuncinya, lalu kita tarik ke atas. Oh, ada kecoa guys. Ini kecoanya masih hidup, kalau kita usir dia lari tuh. Mana tadi tuh terbang. Ini nanti dicuci, dibersihkan. Cara pembersihannya seperti itu. Kita tuang air, gosok-gosok, sikat, supaya pakaian yang kita cuci nggak sia-sia. Nanti airnya, oh ya, kita cuci supaya si pakaian yang kita cuci airnya itu kotornya itu kotor dari pakaian, bukan karena dari ini ya guys. Seperti itu cara pencuciannya. Nanti kalau udah selesai kita pasang lagi. Kuncinya jangan lupa dipasang lagi di sini sama bolongan sini. Ini ada 2 bolongan. Ini bolongan ini 1, bolongan ini 1. Tinggal kita clop gitu doang. Kita cuci. Selesai. Nah, untuk membuka ini kita putar balik. Mungkin harus laki-laki, kalau perempuan agak berat. Oke. Lalu setelah kita balik seperti ini, kita copot mur-mur bagian di samping-samping sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7-7-nya ini wajib kita copot dulu sebelum ke tahap gearbox. Jadi kita copot dulu. Terus setelah kita belah, masih banyak kotoran. Banyak udah pernah ganti mesin pencuci, kakinya pencuci. Ini kotorannya. Ini gearboxnya ya. Kita beruntung di sini gearboxnya masih belum terlalu karat. Di sini berarti masih ada kemungkinan 99% masih bisa
benahi atau kita servis. Jadi kita nggak ganti part sama sekali, cukup kita bersihkan lalu kita kencangkan lagi. Baut yang dol kita harus buang, lalu kita harus mencopot. Astagfirullah, ini baut-baut yang ada di sini ada 4, 1 2 3 4, tapi bautnya udah beda-beda, tapi nggak apa-apa. 4 ini kita lepas dulu. Seperti ini gearboxnya. Nampaknya udah pernah penggantian gearbox sebelumnya. Ini karetnya, karet tambahan atau ini silikon. Jadi saat kita pasangin ini tadi itu di sini nggak ada air sedikit pun, tapi air masuk lewat seal yang atas. Gimana cara buka seal atas dan cara perbaikannya? Jadi ikuti terus ya. Kita pindah lokasi yang masih agak besar. Ini kita geser ke sana. Nanti semua seal ya. Seal pertama kita gearbox dulu. Fokus. Sebentar. Nah, pertama kita wajib buka. Ada 4 baut di sini. Setelah 4 yang terbuka, kita buka. Wow, masih baru sekali. Kita beruntung. Di sini ada SPI. Kita wajib buka ini dulu. Karena di sini bagian atas kita harus memastikan seal ini tidak kemasukan air. Caranya bagaimana ya? Kita harus buka SPI atau pengunci. Di sini ada bolongan 2 untuk pembuka pengunci. Biasanya di sini dia ada air, tapi karena ini mesin baru. Lalu kita pakai gunakan tang SPI. Kalau nggak ada kita bisa pakai tang lancip atau pakai obeng min juga bisa. Di sini kalau pakai tang SPI tinggal kita colok saja ke bagian 2 bolongan, lalu kita tarik seperti ini. Kita angkat perlahan. Saat seperti ini, tuh, kita angkat perlahan. Kok susah? Seperti ini. Saat ini udah lepas. Ini tinggal kita dorong ke depan atau kita tarik seperti ini, tapi agak berat karena mungkin sudah banyak karat. Atau kita pukul perlahan seperti ini. Oh, di sini ada ring.
ring, lalu kita dorong perlahan. Kalau nggak bisa kita ketok pakai benda tumpul, jangan benda tajam, benda kasar keras. Lalu kita lihat, dan ternyata di sini grease-nya juga masih bagus, belum ada kebocoran. Tapi karena ini tutorial, kita anggap aja ini bocor. Lalu kita tarik seal ini, tarik perlahan, kita lepaskan. Di sini sumber kebocoran tersebut. Nah, oke. Ini di sini kita harus bersihkan terlebih dahulu kerak-keraknya. Di sini ada yang namanya nanti di dalam itu per. Ini pernya. Kita tarik, kita lepas. Pernya ini sudah kebesaran atau melar ya. Kalau udah melar itu pasti cengkraman untuk menggigit si karet ini ke dalam sudah semakin sedikit, sehingga air masuk lewat dalam bocor atau lewat samping. Kita bersihkan dulu kerak-keraknya sampai sebersih mungkin. Kalau bisa madep ke bawah supaya langsung tumpah. Setelah kita bersihkan bagian sini, dan kita pastikan di bagian dalamnya ini tidak ada yang bolong tembus ke belakang. Kalau ada gimana? Ya saya selalu akalin sih. Saya nggak pernah beli sealnya ini. Nah, tembusnya ke belakang sini. Di sini kalau di sini tembus atau bolong, ya air tetap ngalir walaupun ini cengkramannya kencang. Gitu. Oke. Nah, kalau ini udah terlalu besar, caranya kita cari di bagian titiknya di sini ada sambungan. Kelihatan sekali sambungan di sini ya. Ini sambungannya. Kalau kita putar bagian lain nggak ada selain ini. Caranya kita yang satu yang di sini kita putar ke kanan, dan yang di kiri sini putarnya ke kiri, atau ngikutin drat cara buka baut kan ke kiri gitu ya. Jadi di sini kita putar ke kiri seperti ini terus, yang satunya kita putar ke kanan terus, nanti dia akan lepas seperti ini, tapi bebarengan ya, 1 2 3 seperti ini, putar dan dia lepas. Nah, ini udah terlalu melar, terlalu kotor, dan kita wajib potong. Ini juga banyak kotoran di dalamnya udah. Kita wajib potong pakai ini, cutter. Kita wajib potong pakai cutter. Kita boleh menggunakan tang potong. Mana tang potong tadi ya? Mbok mana kan mbok tadi? Mbok. Mbok Chandra mau. Aduh, mbok ngertos kok lho. Ya ning aku kipas mau lho. Oh, mbok empun mantuk. Nah, kalau kita pakai tang potong, mana ya? Oke, kalau kita pakai tang potong, yang kita khawatirkan si lubang ini mengecil atau menciut. Kalau menciut susah masuknya karena ini di sini memang udah dikecilkan, memang dari pabriknya kecil. Ini, kok nggak mau fokus? Nah, di sini kecil, memang dari pabriknya. Di sini besar, bukan besar sih, yang di sini dikecilin gitu doang. Jadi yang di sini itu sama semuanya sampai segini, di sininya diperkecil supaya dia bisa masuk ke dalam sini. Caranya gimana? Kita pakai cutter, karena ini per itu kan pasti dia punya space ya, punya spasi. Kita tinggal masukkan seperti ini, kesek-kesek. Kita jangan terlalu banyak dulu, karena kalau udah semakin kekecilan susah sekali masuknya. Nah, kalau udah masuk seperti ini, nah kelihatan seperti ini, kita palu
kita taruh di ubin seperti ini. Sudah seperti ini, kita pukul pakai palu atau pakai benda keras lainnya juga boleh. Kita kasih contoh sedikit karena ini masih bagus. Nah, copot ini bagian yang lepas. Oke, tidak merusak mana ya, tidak merusak lubang sama sekali. Lubangnya masih tetap sama karena ini kotoran ya, dan di sini juga lubangnya masih sama, tapi terpotong sesuai yang kita inginkan. Kalau menggunakan tang potong, yang kita khawatirkan di sini mengecil lubang yang di sini, dan ini kecil, di sini kecil nggak muat, akhirnya nggak kepake. Ujung-ujungnya ya jual mesin cucinya 100 ke saya kan. Nah, ini kotoran ini kita harus bersihkan pakai jarum. Tapi jarum mana ya? Yang anggap aja udah dibersihkan, ini udah bolong, udah kosong. Lalu sama seperti tadi ya, caranya sebelum kita masukkan, kita putar dulu, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, supaya nanti saat kita masukkan, seret, nanti dia muter sendiri kan, dia ada tekanan muter masuk ke dalam. Kita putar, dia masuk ke dalam, serasat. Nah, supaya lebih aman kita putar lagi. Nah, dia semakin mengecil. Nah, karena saya potongnya segini ya, kecilnya ya nggak jauh beda, tapi kalau dipotong banyak makin berbeda. Itu ketergantungan sama si kebocoran. Biasanya saya pakai ukuran itu, nah segini masih kegedean kalau menurut saya, karena ini masih terlalu longgar. Harusnya ngepasin sama si lingkaran ini, lingkaran terakhir ini, diameter ini, tapi lebih besar sedikit, karena nanti dia tekanannya terlalu banyak seperti ini kan. Kalau terlalu banyak nyebabin yang di sini nanti bocor. Jadi segini juga udah lumayan, tapi kalau saya sih saya lebih kecilin lagi. Oke, kita masukkan ke dalam. Cara masukkannya bebas, ada yang pakai kuku, bisa pakai alat bantu lainnya juga bisa. Kalau saya biasanya pakai benda tumpul, tapi kecil ya. Lalu kita putar-putar aja seperti ini. Kita masukkan ke dalam dulu satu biji seperti ini, kita masukkan, lalu kita tahan pakai kuku yang di sini, lalu kita putar yang lainnya, seret. Nah, atau begini juga bisa. Pakai kuku-kuku juga ini mah. Nah, ini aja udah terlalu susah ya, apalagi terlalu kecil, susah banget nantinya pasti. Seperti ini kita masukkan ke dalam. Susah. Cek, udah masuk semua. Kita pastikan di dalam dia merata, ada dan bertekanan untuk menghasilkan diameter ini lebih kecil. Dan langkah terakhir supaya tidak kemasukan lagi sama yang namanya kotoran-kotoran ini kotoran-kotorannya nih, caranya kita
kita sediakan silikon atau silen. Bisa pakai yang kecil, silikon buat lem kaca ya. Silikon buat lem kaca. Saya stok begini karena memang setiap hari. Karena saya jual beli mesin cuci. Beli 100.000, jual 400. Untuk ukuran 8 kilo. 7 sampai 8 kilo 4 sampai 450, 9 kilo 450 sampai 500. Nah, kita tutupin seperti ini. Supaya apa? Supaya si kotoran tidak bisa masuk. Lalu di bagian dalam di sini, karena ini nanti fungsinya karet, nggak apa-apa. Bahkan kasihan tukang gearbox nanti kalau kasih begini, nggak laku-laku. Karena ini jangka panjang, kerusakannya jangka panjang, sangat lama. Cukup seperti ini aja, kita bersihkan. Untuk bagian dalam sudah dipastikan aman. Sekarang kita memastikan bagian luar. Bagian luarnya mana? Di sini. Ini ya, ini bagian dalam, ini bagian luar. Ini kan nanti kan seperti ini, plok masuk. Kita khawatir nanti dia masuk rembesan lewat samping. Jadi kita kasih silikon juga, seperti ini. Nah, karena di sini ada grease juga menyebabkan dia mampet ya, nggak bocor. Karena dia semacam silikon, dia bentuknya agak gel-gel gitu. Tapi dia tidak mengering. Kalau ini dia lama-lama mengering. Kita tinggal oleskan di bagian samping seperti ini. Oleskan. Nanti dia didorong sendiri sama si as ini. Awalnya pemasukan seperti ini, boleh dibalik, boleh enggak, terserah, dan tidak menyebabkan apa-apa. Boleh semuanya, gitu. Sebelum kita masukkan ini terlebih dahulu. Tuh. Jadi ini dulu kita masukkan, baru ini kita masukkan ke dalam. Nah, kita dorong, kita tekan, kita masukkan terus sampai dia ke dalam. Supaya dia ke dalam gimana? Dorong terus sampai masuk. Oke. Nanti dia kalau keras nggak nyebabin seret, nggak sama sekali, karena dia seperti karet yang keringnya ya dia seperti ini lagi keringnya tuh, seperti ini dulunya udah dikasih supaya lebih aman. Mungkin nanti pemasangan terakhir di sini juga dikasih silikon atau karet seperti ini contohnya. Kita kasih sedikit saja supaya nanti saat kita press dan berkering, nanti pas keringnya itu dia aman. Saat udah seperti ini bagian dalam, kita jangan lupa masukkan yang namanya ring. Ini ringnya dulu. Saat ringnya udah masuk, baru kita masukkan seal, spin. Seperti ini. Lalu kita dorong ke dalam, kita masukkan, lepas. Kita putar. Jika tidak ada kendala, sini nggak ada kendala, kita pasang. Dan di sini ada baut, jangan sampai kebalik, lubang kecil, lubang besar, lubang kecil ke kecil.
Nih lubang kecil, lubang kecil. Oke. Oke. Kita pastikan ini sudah aman. Tak perlu dites lagi, tak perlu ditunggu beberapa hari untuk kering. Tinggal pakai, tinggal selesai. Bayaran setelah begini. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti yang namanya gearbox, kecuali di sini asnya sudah patah, diongkek-ongkek begini udah banyak bosnya yang termakan. Dinaik turunkan juga udah banyak, bisa naik bisa turun di sininya, naik turun. Atau as ini udah naik turun, spinnya udah nggak ada, nanti si pulsator itu bisa ngangkat ini ya saat kena air. Oke, untuk tutorial pembenahan gearbox udah selesai. Kita lanjut ke bagian pemasangannya.